Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Belaju, Bapak Asep Rizky Suryadi SPDMM, yang kami hormati Wakasek Kurikulum Bapak Dini Rizky Nugraha SOS MPD, yang kami hormati Wakasek Kesiswaan Ibu Dr. Nur Hayati, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Belaju, peserta diseminasi yang hadir pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman, pengalaman, penerapan budaya positif. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah sekaligus membuka acara untuk diseminasi hari ini. Yang ketiga adalah penyampaian materi, yang keempat ada tanya jawab, dan yang keenam adalah tutur. Marilah kita bacakan basmalah bersama-sama untuk membuka acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Asep Rizky Suryadi SPDMM dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Alhamdulillah di sini ya, ada Bapak Ibu Asep lengkap. Ya. Kemudian ada dari koordinator BPBK, ya, kemudian Bapak Ibu guru mata pelajaran. Terima kasih atas kehadirannya, karena kegiatan ini sebenarnya kegiatan yang kegiatan program dari Kemendikbud yang harus dilaksanakan, karena selain kita melaksanakan program sekolah penggerak, alhamdulillah kita juga tahun ini mendapatkan satu orang calon guru penggerak, sehingga SMA 1 Belaju alhamdulillah dengan adanya kehadiran guru penggerak ini mudah-mudahan bisa memberikan pengaruh atau inspirasi ya, bagi Bapak Ibu guru yang lain. Bapak mengharapkan tidak hanya satu ya. Alhamdulillah Pak Deni Rizky ya, sebagai Wakasek Kurikulum, Bapak juga sebagai kepala sekolah, dan Bapak Ibu Wakasek sangat mendukung ya, guru-guru yang lain, terutama guru yang masih muda di bawah 50 tahun untuk terus ya, untuk terus mengembangkan diri ya, mengikuti kegiatan ini, karena kegiatan ini program ini kan, karena program ini sangat baik ya bagi Bapak Ibu guru untuk mengembangkan diri. Bapak Ibu, karena ini kegiatan yang wajib yang harus dilaksanakan oleh sekolah harus memfasilitasi ya, guru penggerak, maka kegiatan ini harus dilaksanakan dan harus bermanfaat ya, harus bermanfaat untuk peserta didik kita. Tidak hanya diskusi saja Bapak Ibu, tapi harus ada manfaatnya untuk dibawa kita ke kelas ya, dibawa kita ke kelas atau diterapkan di sekolah mengenai budaya positif. Budaya positif ini banyak ya, sebenarnya sudah kita laksanakan Bapak ya. Mengenai budaya positif ini ya, misalkan contohnya mengenai
kesepakatan kelas dalam menerapkan aturan, itu budaya positif juga ya. Kemudian apalagi menanyakan kabar murid ya, peserta didik, nah itu juga budaya positif ya. Kemudian mengajak murid bersama-sama berdoa ya. Banyak sebenarnya budaya-budaya positif yang sudah kita laksanakan. Tapi dalam diskusi ini mudah-mudahan akan lebih banyak ide-ide apa saja yang perlu kita laksanakan, karena banyak orang banyak ide, nah semakin bagus. Bapak Ibu sekali lagi silahkan ikuti dengan sebaik-baiknya. Insya Allah Bapak juga akan hadir di sini ya. Bukan semata-mata bukan, tapi juga untuk kebaikan sekolah kita ya. Demikian ya. Walaupun tadi tidak secara eksplisit diminta, maka kegiatan diseminasi budaya positif program guru putra di SPB Putra Lanjut secara resmi dinyatakan dibuka. Untuk acara selanjutnya yaitu menyampaikan materi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Iswah SPD Kabupaten Bangka Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Desa Putra Lanjut, yang saya hormati Ibu Wakasek Kesiswaan, yang saya hormati Bapak Wakasek Kurikulum, dan yang saya hormati Bapak Wakasek Sarana Prasarana, dan Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan nikmat-Nya lah kita semua bisa hadir, bisa mengikuti acara pada siang hari ini. Dan tidak lupa pula sholawat beserta salam marilah senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan alamiyahnya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan memberikan waktunya kepada saya untuk mendiseminasikan materi yang telah saya pelajari selama kurang lebih 2,5 bulan di dalam program Guru Penggerak. Yang modul pertama itu yaitu tentang budaya positif. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini dengan ridho Allah Subhanahu wa taala dan ucapan bismillahirrahmanirrahim, insya Allah saya akan mendiseminasikan kepada Bapak Ibu semua dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Adapun tujuan kenapa saya mendiseminasikan budaya positif ini, pertama memang tuntutan agar apa yang telah diterima oleh guru penggerak itu bisa berdampak pada lingkungan. Itu tujuan yang pertama. Dan bisa lihat. Dan selanjutnya di sini saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat semua. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Jadi sebelum saya mulai, mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi untuk bisa menanamkan budaya positif di sekolah ini. Dan selanjutnya sebelum saya melanjutkan pada materi, di sini ada pertanyaan pemantik. Tapi kayaknya agak kurang semangat ya Bapak Ibu.
Boleh kalau misalkan kita isi terlebih dahulu. Ya, maaf ada luas sedikit itu Pak Ibu. Ya baik, disilakan Bapak Ibu untuk ya, jadi silakan Bapak Ibu mengikuti gerakan yang ada bisa dilihat ini ya. Pengambil tadi kalau mau ke kiri atau ke kanannya biar bisa buka. Ya, silakan. Ya. Sebentar saya akan mengirimkan Padlet yang harus Bapak Ibu isi. Isinya singkat saja, setuju atau tidak setuju. Mungkin kirimnya di grup Jika semuanya masuk info. Di sini ada Padlet yang telah saya buat. Silakan, sudah ada info resmi ada di grup. Silakan buka Bapak Ibu. Iya, mungkin ini berhubungan dengan tim IT ya. Kalau memang akan menggunakan IT harus ada jaringannya. Ada Bapak Ibu? Bisa dibuka? Silakan. Kalau sudah bisa dibuka, silakan. Ada pertanyaan di situ ya. Ada 3 pertanyaan, tidak banyak. Setuju, jawabannya setuju atau tidak setuju? Ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan
Ya, disebut. Subjek silakan tulis nama Bapak Ibu, nama subjeknya. Sesudah subjeknya di bawah ada ya, silakan langsung dipublish. Kalau sudah silakan langsung dipublish. Boleh mungkin silakan untuk saling membantu kalau Bapak Ibu. Alhamdulillah Ibu Eni sudah ada, setuju. Ada Pak Eni setuju, Bu Anissa setuju. Alhamdulillah. Selanjutnya silakan yang kedua, boleh di ini ya. Ya, Bu Ami tidak setuju, Bu Ika belum ada komennya Bu ya. Bu Ika setuju atau tidak setuju? Ya, Bu Ali sudah ada pertanyaan kedua, setuju? Ya, sebenarnya. Wah, Bu Ali sangat cepat ya. Wah, bagus sekali ya. Bu Ali di sini untuk pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bu Ali menyatakan setuju. Silakan Bapak Ibu yang lain masih ditunggu. Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Lagi? Ya, silakan. Jaringan mana? Boleh diterima. Ya, alhamdulillah sudah mulai banyak. Ibu cucu, ada Pak Niki, setuju, banyak yang setuju ya. Silakan dipublish kalau sudah. Aduh, ya, jaringan. Oke. Ya, masih ada? Masih ditunggu? Oke, untuk mengefektifkan waktu, silakan Bapak Ibu yang masih belum boleh silakan berlanjut sambil menunggu. Di sini saya akan melihat kalau misalkan ada yang tidak bisa boleh nanti dikemukakan dengan kata-kata juga tidak apa-apa. Dengan kata-kata boleh. Waalaikumsalam. Dan untuk pertanyaan yang pertama, dimohon nanti Bapak Ibu yang saya pilih oleh mengumumkan alasannya kenapa setuju, kenapa tidak setuju. Bapak sudah tidak sabar. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bu Nur di sini menyatakan setuju. Boleh. Silakan Bu Nur boleh mengumumkan pendapatnya. Kenapa setuju dengan pernyataan tersebut? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya sangat setuju terhadap pernyataan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini sesuai dengan syariat agama juga. Itu salah satu yang memperkuat bahwa saya setuju. Contoh, ketika anak usia 10 tahun tidak melaksanakan sholat, sementara orang tuanya sudah mengajarkan, sudah mengingatkan, tetapi dia masih belum, maka harus diberi hukuman minimal dicepret kakinya pakai sapu lidi, tetapi tidak menyakitkan. Itu perintah agama. Yang kedua, hukuman itu bukan sesuatu yang bernilai negatif. Pernyataan hukuman itu, justru hukuman itu bersifat mendidik agar dengan ada peringatan, sering diperingati menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk pernyataan dulu, luar biasa. Dan untuk di sini saya mencari itu belum setuju ya. Ada yang tidak setuju. Siapa ini yang tidak setuju? Siapa yang tidak ada namanya? Waris tidak setuju. Siapa yang tidak setuju? Kaki. Waktu Bapak minta pendapatnya. Kenapa Bapak tidak setuju dengan pernyataan tersebut? Hukuman. Ya, bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, kalau menurut saya tidak hanya hukuman saja yang bisa mendisiplinkan anak. Jadi kadang justru anak dari
disiplin ketika diberi hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang kesalahan yang dilakukan. Oke. Itu mungkin mau kita menambahkan. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu kita berlanjut ke pertanyaan yang kedua saja. Yang pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Di sini saya cari yang setuju dulu. Boleh atau siapa yang merasa mengajukan setuju? Ada? Ibu Elis, silakan Bu Elis. Kalau saya kemudian seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, jawabannya setuju atau pendapat saya setuju karena saya pernah alhamdulillah berempat, tapi kalau di JWN maaf ya ini pengalaman. Jadi kalau saya disuruh membaca si anak, Bu, apa ini yang harus dibaca? Sok. Ayo pas sesudah video anak itu membaca, saya hukumannya sok baca. Aku males ya baca teh. Abi pernah memberikan hukuman ke siswa membaca. Oh iya Bu, oh begini ya, Abi itu salah. Dia mengakui akhirnya karena buku yang saya pilihkan ya tentang dia, tentang pribadi dia. Tapi kalau JWR main fisik, aduh saya Bapak Ibu tidak setuju karena saya pernah itu sakit hati luar biasa. Emang baik gitu lah. Tapi saya jangan pernah main fisik. Ya, terima kasih Bu Elis, tepuk tangan untuk Bu Elis. Dan untuk selanjutnya saya mencari pernyataan yang tidak setuju pada pertanyaan yang kedua ini. Ternyata saya tidak temukan bahwa yang kedua ini memang setuju semua kayaknya. Atau barangkali Bapak Ibu ada yang tidak dimasukkan ke bagian sini tapi ada pernyataan yang tidak setuju barangkali? Tidak ada ya. Nanti kita akan lihat ini sebenarnya bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini. Ini rata-rata setuju semua. Setuju semua? Ya, nanti kita akan lihat ya. Dan selanjutnya pertanyaan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, setuju di sini setuju. Siapa yang mau memberikan pendapatnya bahwa dengan reward itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Atau saya tunjuk Ibu Ika atau nanti mana ya kali ini sampai sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Karena bagi ibu kawan-kawan pengangguran perkara ininya, so pemilih biasa dia, dari pasien dia, jadi itu adalah memberikan motivasi. Yang tersebut harus kadang-kadang kalau misalnya kita ini belajar siapa yang dapat pulang duluan, sebentar itulah rewardnya. Oh reward boleh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kita, terima kasih. Dan Bapak Ibu, barangkali ada yang tidak setuju dengan pernyataan ini? Rata-rata setuju semua ini ya. Siapa yang tidak setuju boleh langsung aja mengatakan saja. Dari luar setuju Bu. Di scroll kemana? Coba. Setuju. Atau mungkin silakan mau mengemukakan pendapat pernyataan tidak setuju. Pak Luki. Bagaimana Pak Luki? Silakan kalau mau pendapat. Ini rata-rata di sini setuju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersependapat dengan pendapat Ibu Is bahwasanya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya sangat setuju Bu. Di dalam sebuah pembelajaran memang harus ada feedback antara guru pada anak, apalagi anak yang memberikan kontribusi yang baik di kelasnya Bu. Jadi misalkan ada satu orang anak
yang mendapat nilai 100 misalkan Bu. Nah itu diberi penghargaan untuk memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain ya, untuk meniru cara belajar dan lain sebagainya begitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas pendapatnya. Dan selanjutnya kita lanjutkan kembali nih. Ya. Ya. Dari ketiga pertanyaan di situ, ya sebenarnya inilah awal pengetahuan awal kita tentang budaya positif yang ada di lingkungan kita. Kenapa ini ditanyakan? Agar bisa ketahuan apakah memang sering melakukan hal yang dinyatakan dalam budaya positif itu atau tidak. Ya. Dan selanjutnya, nah konsep utama modul budaya positif ini subhanallah ya Bapak Ibu banyak sekali karena memang selama 2 bulan setengah materinya. Jadi ada 6 materi yang harus disampaikan, tapi insya Allah saya sampaikan tidak akan sampai 1 jam. Jadi jangan khawatir. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi tadi di sini ada salah satu yang disebut oleh Bapak Kepala yaitu keyakinan kelas termasuk ke dalam budaya positif, betul sekali ya. Dan mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada pembelajaran paradigma baru. Dan ini bukan hal yang baru lagi di sekolah kita, karena sekolah kita termasuk sekolah penggerak. Kita sudah beranjak ke perubahan paradigma baru ini, pembelajaran paradigma baru ini. Yang pengertian dari paradigma baru ini pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita garis bawahi ada terdiferensiasi. Terdiferensiasi itu merupakan ikon yang memang khas dari kurikulum Merdeka ini. Dari kemarin kita selalu bertanya-tanya apa sih terdiferensiasi ini? Ya, untuk membahas terdiferensiasi ini memang sangat luas sekali. Yang intinya kita harus bisa memfasilitasi keberagaman anak yang ada di kelas. Semuanya harus kita fasilitasi. Semuanya harus kita berikan kesempatan sesuai dengan kodrat mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Ya seperti itu. Terdiferensiasi. Nah, terdiferensiasi itu pembelajaran terdiferensiasi ini bisa terdiferensiasi dari pemahaman prosesnya dari awal kita mau belajar, pada prosesnya juga harus terdiferensiasi dan pada produknya juga hasil pembelajaran juga harus terdiferensiasi. Terdiferensiasi itu silahkan berikan kesempatan pada anak untuk memilih mereka itu mau laporannya seperti apa, mau proyeknya itu seperti apa. Ya seperti itu yang terdiferensiasi. Selanjutnya di sini ada profil pelajar Pancasila. Ini juga sudah tidak asing lagi Bapak Ibu bahwa profil pelajar Pancasila itu untuk mewujudkannya ada berapa aspek? Nah betul sekali. Yang yang pertama beriman dan bertakwa kepada bangsa. Yang kedua berkebinekaan. Ketiga ikhlas, kreatif dan penolong. Nah semua itu adalah profil pelajar Pancasila yang nantinya akan menjurus kepada paradigma baru tentang merdeka belajar. Dan selanjutnya di sini ada disiplin positif. Ya, dalam budaya kita disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya karena biasanya disiplin itu orang yang disiplin dikatakan berarti orang itu adalah orang yang patuh. Terus selanjutnya kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah di sini kalau misalkan disiplin biasanya aduh merasa tidak nyaman ya atau gimana gitu ya. Nah itu. Terus selanjutnya disiplin positif. Selanjutnya sebagai pendidik ya, yang tentunya kita sebagai seorang pendidik adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah jadi sekali lagi untuk menanamkan budaya positif di sini, Bapak Ibu mungkin selama ini bisa menilai apakah kita itu berubah itu karena intrinsik atau ekstrinsik. Ini memang bisa diterapkan pada siswa, tapi kalau misalkan kita tanamkan pada diri sendiri, maaf ya, kita sebagai guru biasa tiap hari itu harus cekrek, dipotong, harus jimo dengan waktu yang ditentukan, pulang juga harus seperti itu.
Nah, apakah kesadaran kita untuk hadir tepat waktu atau pulang tepat waktu itu karena muncul dari diri sendiri atau karena ada Timo? Ampun, benar. Biasanya karena memang ada aplikasi Timo itu, jadi saya merasa terbelenggu harus di sekolah dari jam 7 sampai jam setengah 4. Nah, itu adalah faktor ekstrinsik, ya, ekstrinsik. Nah, kalau faktor intrinsik itu adalah faktor yang terdapat di dalam diri kita, meskipun tidak ada tuntutan dari luar harus ini itu ada aplikasi ini, tapi kalau dari diri kita sendiri menyadari bahwa ini adalah kewajiban yang harus saya jalani, ya berarti disiplinnya itu sudah ada dari diri sendirinya. Nah, selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Kalau sudah muncul dari diri sendiri, mereka tidak takut akan hukuman dan yang lain-lainnya karena memang sudah dari ekstrinsik, bukan dari luar. Seperti itu. Nah, itu tentang disiplin positif. Di sini ada sebuah quote kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah untuk diri sendiri. Nah, itu adalah menurut Ki Hajar Dewantara merdeka yang sesungguhnya. Selanjutnya di sini, nah, kita sebagai manusia tentunya memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu memang harus ada pada diri kita karena biasanya dasar itu adalah yang primer gitu ya, dimana kalau ada upah hidup, ekonomi dasar kebutuhan primer. Di sini ada untuk bertahan hidup, merasakan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Saya ambil saja salah satunya. Ada anak biasanya yang di kelas itu seperti caper ya Bapak Ibu ya, dia bikin ulah karena memang ingin kita perhatikan. Ya. Nah, biasanya kalau kitanya yang jengkel, anak itu bikin ulah di kelas, malah ngadang-ngadang, malah bikin apa sama orang. Nah, bahkan kita tidak tahu apakah memang itu adalah kebutuhan dasar dari anak untuk ingin merasakan kasih sayang, ya, dan rasa ingin diterima di lingkungannya. Nah, itu juga biasanya terjadi seperti itu. Terus selain itu di sini ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Semua ini adalah kebutuhan dasar dari manusia yang memang pasti semuanya tidak ingin merasakan seperti ini. Ingin disenangi, ya, ingin mendapatkan kebebasan, ingin bebas gitu. Kita kan itu maunya seperti itu. Yaitu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tapi biasanya motivasi ini ada latar belakangnya. Biasanya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin ini karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi. Salah kayaknya saya, maaf ya, salah ketik. Kalau takut akan hukuman itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, itu salah satu motivasi perilaku karena takut hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, mohon maaf di sini, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga sama. Jadi saya karena ingin mendapatkan imbalan, jadi saya sungguh-sungguh melakukan apa-apa gitu karena akan mendapatkan imbalan. Nah, itu merupakan ekstrinsik, bukan dari dalam diri sendiri. Selanjutnya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, kalau timbul dari diri sendiri, ini merupakan faktor intrinsik. Nah, Bapak Ibu, jadi faktor intrinsik inilah yang memang diharapkan yang bisa mendisiplinkan mulai dari diri siswa itu, mulai dari intrinsiknya, dari dalam dirinya, sadar akan kewajibannya, bukan takut dihukum atau karena ingin mendapatkan imbalan. Yaitu motif perilaku manusia. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Mohon maaf saudara Bapak Ibu, mungkin ini sebenarnya saya juga kan masih belajar, bukan saya masuk menggurui atau bagaimana, karena ini memang hal yang harus saya sampaikan. Ini memang di luar kebiasaan di sekolah kita. Tapi ini adalah hal yang memang saya dapatkan di dalam pembelajaran modul budaya positif ini. Konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu dengan hukuman dan penghargaan. Yang pertama, kenapa hukuman dikatakan identik? Konsep yang identik
menyakiti. Tadi seperti tulis, saya merasa sakit hati, gitu. Jadi memang identitasnya apa, hukuman itu biasanya menyakiti. Yang kedua, apakah kalau kita dihukum nyaman? Tidak, berarti tidak nyaman. Nah, terus yang ketiga, murid takut dihukum. Terus sifatnya memaksa, ya mau tidak mau harus terkena hukuman. Dan yang ketiga, murid menyembunyikan kesalahannya. Nah, ini yang dikhawatirkan Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi, takutnya kalau dengan adanya hukuman, justru siswa malah berbohong dengan hal yang harus dia sampaikan. Apakah kamu misalkan kesini naik motor, gitu ya? Saya tidak naik motor Bu, saya jalan kaki. Padahal dia naik motor karena memang takut dihukum, gitu. Jadi terpaksa dia berbohong karena menghindari hukuman tersebut. Terus murid menjadi rendah diri. Ya biasa kalau saya dihukum, kalau jemur ya gitu ya, seperti dia dilakukan orang masa dia rendah diri. Terus selanjutnya selain hukuman, konsep disiplin dengan identitas gagal, itu dengan penghargaan. Ya, mohon maaf sekali lagi bahwa penghargaan di sini adalah konsep identitas yang gagal karena yang pertama tidak efektif. Tidak efektif di sini seperti apa? Karena hanya terfokus pada orang yang mendapatkan saja. Kita tidak memikirkan bagaimana orang tidak dapat mendapatkan penghargaan, bagaimana perasaan teman-temannya, padahal dia mampu, tapi dia kesempatannya yang tidak ada. Nah itu. Terus yang kedua, merusak hubungan antar teman, biasanya iri. Karena itu saja yang mendapatkannya, itu saja. Jadi dia sudah merasa ya iri gitu ya. Terus mematikan kreativitas. Ada biasa mungkin juara hiji masih etak, memang dewe itu juara hiji oke. Atau juga setelah betul besar dari biasa lagi etak juara oke. Nah, itu yang dikatakan dengan mematikan kreativitas. Terus hukuman dengan sistem ranking. Ya mungkin ini juga sudah ada di lingkungan kita bahwa memang tidak boleh menggunakan ranking untuk mengukur kemampuan siswa. Karena untuk memberikan kesempatan pada siswa yang lain bahwa kita itu mampu, bahwa kita itu bisa seperti yang lain. Tidak terfokus hanya juara 1, 2, 3, tapi semua anak mendapatkan kesempatan untuk mampu dan bisa. Seperti itu. Terus merampas hak menghargai dirinya. Nah ini biasanya begini contohnya. Misalkan seorang anak dia itu merasa mampu membaca. Ya. Ketika dia mampu membaca, otomatis saya bisa membaca seperti orang-orang gitu ya. Ternyata pas sudah dia bisa membaca, sama si gurunya itu misalkan, atau bukan sama guru, sama orang tuanya itu dikasih misalkan HP karena kamu bisa membaca nih, ibu kasih HP. Nah berarti anak itu, oh berarti saya bisa membaca, berarti ini ibarat saya bisa mendapatkan HP. Padahal dia itu udah merasa dia itu bangga dengan tidak tanpa diberi HP gitu. Jadi itu yang maksud dalam merampas hak menghargai dirinya. Padahal bisa tanpa sesuatu dia bisa menghargai dirinya, tapi karena ada yang dalam dia merasa bahwa kalau saya seperti ini berarti ada imbalannya. Seperti itu. Nah terus selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi dengan identitas gagal, sekarang dengan identitas sukses. Ini menurut pengalaman para ilmuwan mungkin yang menerapkan konsep ini. Jadi pernyataannya yang konsep yang identitas sukses ini ada dua cara, dengan konsekuensi dan dengan restitusi. Dan ini istilah konsekuensi dan restitusi itu sudah kita tidak asing lagi. Punten kita di gunung pemi konsekuensi itu adalah jadi aku 4. Ya konsekuensi itu sama dengan itu kan mengikat konsekuensinya juga kan berdasarkan aturan. Apabila seseorang anak tidak mematuhi aturan yang dibuat, maka dia akan menerima konsekuensi. Berarti tapi kan makanya begini, hukuman di sini konsep berpikirnya bukan hukuman yang serba negatif, tetapi mereka paradigma positif begitu. Jadi ketika memberi hukuman bukan keciutnya yang tadi tidak, tetapi paradigma hukuman dalam bersifat positif, mendidik begitu. Dan akan dikatakan bahwa hukuman itu tidak bersifat fisik begitu, menyiksa begitu, tetapi justru untuk menimbulkan efek jerak, menjadikan karena kebiasaan-kebiasaannya dan ingatan menjadi sesuatu yang muncul dari dirinya sendiri. Jadi kesadaran yang muncul dari dalam. Nah itu maksud saya. Jadi kalau istilahnya kita kan ada konsekuensi, contoh kita saja dulu ya. Konsekuensi dari tidak mematuhi imam, kan? Atau konsekuensi dari tidak mematuhi melaporkan pajak. Kan sudah ada teman kita 3. Nah belajar dari
restitusi. Terima kasih Ibu. Ibu mau menjelaskan tentang semuanya di sini tentang konsekuensi. Konsekuensi itu mungkin akibat dari apa yang kita laksanakan, Bu ya. Nah, konsekuensi ini, konsep disiplin dengan identitas yang sukses ini, konsekuensi ini yang pertama penguatan jangka pendek, perlu monitoring keberlanjutan, stimulus respon. Nah, di sini saya ambil salah satunya yaitu stimulus respon. Biasanya kalau konsekuensi itu kita ajukan dulu, baru nanti direspon oleh anaknya. Begitu kalau tentang apa konsekuensi. Terus di sini ada lebih menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahannya. Di sini saya akan ini saja, merenungkan waktu untuk merenungi kesalahannya. Biasanya kalau kita mengajukan sebuah konsekuensi itu, misalkan ini, saya contohkan misalkan ada anak yang di kelas itu menumpahkan air. Nah, berarti dia melakukan kesalahan. Oleh guru tersebut, nah karena kamu sudah menumpahkan air, berarti konsekuensi kamu itu apa? Ditanyakan anak. Oh iya Bu, saya harus membersihkan mejanya. Nah, itu kan sebuah konsekuensi. Jadi itu apa yang dinamakan dengan konsekuensi. Terus selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kalau misalkan tadi guru kan yang mengajukan bagaimana kalau tumpah dibersihkan Bu. Nah, guru tersebut itu tidak memberikan kesempatan. Nah, bagaimana kalau kamu sedang apa dulu yang akan kamu lakukan? Padahal misalkan anak itu mau minta maaf dulu sama yang punya airnya yang sudah ditumpahkan. Ini tentang masuk di dalam waktu untuk merenungan kesalahan. Jadi ini adalah tentang konsekuensi, ada stimulus dan respon. Ini khas dari konsekuensi. Terus selanjutnya di sini ada restitusi. Nah, di dalam restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan di sini ada teori kontrol. Murid semangat untuk memperbaiki kesalahannya. Ini perbedaan antara konsekuensi dengan restitusi. Kalau restitusi ini di sini ada teori kontrol. Ya, jadi maksud dengan teori kontrol di sini, guru hanya memberikan umpan-umpan saja, mengontrol bagaimana tindakan yang akan dilakukan oleh siswa tersebut. Tapi tetap keputusan itu ada pada siswa. Seperti tadi air yang tumpah contohnya, tumpah gitu ya. Nah, silakan. Tumpah airnya. Misalkan bagaimana yang harus dilakukan? Oh, Bu, saya mau minta maaf dulu sama teman, silakan. Mohon maaf ini. Setelah itu bagaimana lagi yang akan kamu lakukan? Saya akan membersihkannya Bu. Oh, silakan. Selanjutnya apalagi yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Bu, saya mau ngambil ini misalkan air lagi kemana ke kantin untuk mengganti airnya, silakan. Nah, jadi nanti kita terus saja seperti itu mengontrolnya dan nanti kita tanya bagaimana perasaan kamu, bagaimana tanggapan teman kamu. Kita hanya mengontrol saja bagaimana apa yang akan dilakukan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Seperti itu. Kalau restitusi, ya Bapak Ibu kayaknya sudah pada ini mau sedikit lagi atau lanjut saja? Mau bertanya Bu. Oh, silakan. Ya. Kalau misalnya kan ada hukuman, ada juga yang barusannya konsekuensi. Perbedaan dasar antara hukuman dan konsekuensi itu apa? Kemudian kalau misalnya kita melihat ada sebuah kasus seperti ini, ketika kita sedang menjelaskan di depan, kita sedang berbicara, ada anak yang ngobrol dengan teman sebangkunya. Lalu dikasih nih, jangan ngobrol, menghargai guru yang sedang menjelaskan di depan. Udah sekali. Dia ketika dikasih apa namanya tadi saatnya penguatan yang itu konsekuensi sedikit oleh guru. Nanti kalau misalnya kamu ngobrol nanti dikawal ke ibu misalnya itu seperti itu yang namanya konsekuensi. Atau kan ditanya ke anaknya, kamu nanti kalau ngobrol apa yang harus kamu lakukan, apa seperti itu, seperti yang kamu cara anak si anak. Nah kalau misalnya udah nih nanti setelah beberapa saat kemudian masih sedang menjelaskan, si anak masih ngobrol lagi. Nah itu apa yang harus dilakukan kalau si anak terus melakukan kesalahan yang sama. Ya, baik, terima kasih Ibu. Tapi bagaimana ini saya kembali ke nanti sebenarnya pada penguasaan. Apakah langsung jawab atau nanti kita di sesi tanya jawab saja? Saya kan sudah di kemukakan ya. Jadi ini penyampaian dari materi baru Baik, itu Bapak Bu. Ya, untuk mengefektifkan waktu, insya Allah nanti kita akan adakan sesi tanya jawab. Mungkin Bu Wami disimpan dulu pertanyaannya, insya Allah nanti kita akan bahas. Ya, mohon maaf Bu ya. Untuk selanjutnya di sini konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, jadi
pengertiannya dulu ya, bahwa restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu definisi dari restitusi sendiri. Terus di sini ciri-cirinya bagaimana sih restitusi itu? Apakah pernah kita laksanakan atau belum sama sekali? Ya. Pertama, ciri restitusi itu adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, dengan cara kita kan terus bertanya pada siswa kenapa ini, bagaimana gitu. Terus selanjutnya memperbaiki hubungan, karena dengan berbicara, dengan berkomunikasi itu akan lebih baik menjaga misalnya hubungan gitu ya. Terus merupakan tawaran bukan paksaan, kan kita menawarkan. Nah, kalau tumpah seperti ini, kalau tumpah airnya seperti itu mau diapakan? Bagaimana tanggung jawab kamu? Siswa kan itu tawaran betulnya itu ya. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi kembali lagi pada fokus yang kebutuhan dasar manusia yang merasa ingin dihargai, mendapatkan kasih sayang dan lain sebagainya. Terus fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini adalah ciri-ciri dari restitusi dalam penyelesaian sebuah masalah. Gitu. Terus selanjutnya, nah ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini mungkin menyangkut ditanyakan oleh Bu Alis juga. Kita akan bedakan apa perbedaannya antara yang tiga ini. Di sini saya ambil contoh kasus siswa bermain game saat pelajaran berlangsung. Karena memang ini sebuah dilema juga Bapak Ibu, di sekolah kita memperbolehkan menggunakan gadgetnya, tetapi kita juga tidak bisa mengontrol seluruhnya di dalam kelas itu. Apakah anak ketika membuka HP itu sudah melihat konten atau materi yang kita pelajari, atau justru anak sedang main game, atau sedang WA, kita tidak tahu gitu ya. Nah, ini diceritakan ada siswa yang bermain game saat pelajaran berlangsung. Kalau kita tanamkan pada hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan cara misalkan menghormat mendengar selama 10 menit. Nah, itu berarti hukuman. Terus guru marah dan siswa menjadi takut, maaf ya sedikit terlewat. Guru marah dan siswa menjadi takut, langsung dimarahi di situ sehingga siswa ketakutan. Nah, itu dinamakan dengan hukuman. Kalau saya hubungan tadi mungkin dengan buku dan berbeda sih dengan hukumannya seperti dengan yang ibu tanamkan gitu. Jadi memang berbeda konsepnya. Terus selanjutnya di sini ada konsekuensi. Kalau ada kasus seperti ini, kita tanamkan konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk memberikan tugas menulis sebanyak mungkin. Itu konsekuensi, karena kamu masalah bermain game, kamu harus nulis pelajaran ibu yang bukan ini sudah kamu tulis di rumah dan besok harus dikembalikan sama ibu atau ibu akan nulis. Nah, itu adalah sebuah konsekuensi. Nah, kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Misalkan pelajaran sudah beres, kita lihat saja dulu. Misalkan selesai pembelajaran, kita panggil siswa tersebut. Misalkan, nah, apakah kamu tadi melakukan sebuah kesalahan ketika ibu sudah memberikan pelajaran? Kan lihat dan jawab. Nah, kalau misalkan jawab dia, apa kesalahannya? Kenapa melakukan demikian? Apakah tahu bahwa itu adalah hal seperti ini? Jadi dia menanyakan dulu keyakinannya. Apakah menurut dia itu benar atau menurut dia itu salah? Nah, kalau menurut dia itu benar itu bahaya karena kan itu sudah keluar dari kenormalan gitu. Tapi kalau menurut dia salah, nah kita perlu terus kenapa salah, kenapa demikian gitu ya. Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya seperti itu mungkin bedanya restitusi dengan konsekuensi atau hukuman. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini ada 5 kontrol posisi restitusi. Nah, di sini ada peran kita sebagai guru ataupun Bapak sebagai BP ataupun yang lainnya. Kita di sini selama ini telah melakukan di sebelah mana? Karena di sini ada 5 kontrol posisi restitusi. Pertama sebagai pembuku, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, pemantau dan manajer. Ya, itu ada 5 kontrol restitusi posisinya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol pada siswa yang bermain game tadi. Ya, pertama pembuku. Nah, di sini patuhi aturan sekolah lalu berdiri
dalam kelas tadi. Berapa kali ibu bilang, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Berarti kalau dinyatakan seperti itu, berarti anak merasa bersalah sama guru tersebut. Itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, ayolah yang disiplin, buat ibu guru bangga. Kali ini kamu tidak apa salah gitu. Nah itu posisinya sebagai teman, kata-katanya kurang lebih seperti itu. Jadi merasa diri dekat dengan siswa, jadi ya ayolah gitu berubah. Tapi kamu kali ini tidak apa-apa bersalah juga, tapi kamu harus berubah gitu. Jadi lebih mendekati diri dengan siswa. Terus memantau, kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Nah itu termasuk pemantau. Dan yang terakhir manajer, ya apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Nah kalau itu sudah termasuk posisi manajer. Nah coba, mohon maaf Bapak Ibu, boleh saya bertanya kepada Pak Dani, ya Pak Dani. Coba Pak Dani, mohon maaf kira-kira dari 5 posisi kontrol ini Pak Dani sudah berada di posisi yang mana biasanya kalau ada masalah siswa? Menjawab, kalau saya baru di posisi pembuat rasa bersalah. Kenapa? Karena ya ada beberapa kasusnya, salah satunya misalnya seperti ini, saya menyatakan seperti itu dari semuanya karena mentak juga gitu ya, karena sudah beberapa kali diingatkan ternyata masih saja. Ya, itu mungkin. Iya, terima kasih Pak Dani. Dan selanjutnya boleh satu orang lagi, karena Ibu Haji bisa di posisi sebelah mana dari 5 posisi kontrol ini? Oke. Ada alasannya barangkali Pak Haji? Jadi mungkin lihat situasinya dulu di sebelah mana posisi kontrol yang akan saya ambil, gitu ya. Ya baik, terima kasih. Di sini contoh penerapan dari 5 posisi kontrol. Saya simpulkan saja pada yang saya ini memang diarahkan guru itu untuk menjadi posisi yang terakhir ini, yaitu sebagai manajer. Kenapa demikian? Karena pada kata-kata yang terkandung di dalam yang dilakukan oleh manajer ini adalah memberikan ingat apakah kamu tahu kesalahanmu. Jadi ini memberikan kesempatan dulu kepada siswa untuk memahami dulu kesalahannya, menyadari dulu kesalahannya. Jangan kalau kita langsung kamu salah, kamu dulu. Nah, gitu. Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Kita berikan dulu pertanyaan seperti itu agar mereka mencoba dulu mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya. Gitu. Jadi seperti itu, yang manajer ini merupakan salah satu posisi yang memang disarankan atau dianjurkan. Selanjutnya di sini, nah ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara-cara yang kita ambil untuk melakukan restitusi terhadap siswa. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga meyakinkan, menanyakan keyakinan. Ini adalah memang alur yang kita gunakan untuk melakukan restitusi terhadap siswa. Ya, ini menstabilkan identitas, kita bisa lakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terus validasinya, validasi tindakan yang salahnya, semua pelaku pasti memiliki alasan. Jadi kita tanya dulu apa alasannya. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi apa keyakinan dalam diri anak tersebut? Inilah segitiga restitusi. Dan selanjutnya, oh ya ini ada video tentang contoh penerapan segitiga restitusi. Dan sebelumnya ya Bapak Ibu, ini seadanya saja karena ini termasuk tugas saya dalam LK 1.4 tentang restitusi itu. Jadi saya harus menerapkannya pada siswa dan bagaimana contohnya. Semua itu harus dikirimkan karena subhanallah sekali. Jadi di penggerak itu harus bisa segala dan harus mampu gitu. Tidak bisa tidak, tapi ya amal ini seadanya. Silahkan boleh Bapak Ibu lihat.
Dan ini adalah kasus kedua, pertanyaan dan kesiangan datang ke sekolah. Ya, dan mohon maaf ya Ibu, ada ribut. Iya, Bapak Ibu, tadi itu adalah contoh dari penerapan restitusi ya. Mohon maaf itu videonya seadanya karena waktu mengambil videonya juga sudah mau maghrib pas sedang ada acara juga di sekolah jadi dengan sound dan sebagainya ya seperti itu. Dan Bapak Ibu ini adalah yang terakhir ya dalam penerapan program restitusi positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri mereka
merdeka dan bertanggung jawab. Itulah standar pendidikan nasional. Ya Bapak Ibu, sebenarnya tadi ada yang saya lewati tentang kedisiplinan kelas, tapi sebenarnya kalau keyakinan kelas itu sudah biasa kita laksanakan dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dengan pembiasaan mengaji dan pembiasaan membaca menyanyikan lagu dasyat, semua itu sudah budaya positif yang kita lakukan di sekolah tercinta ini. Dan yang terakhir kali, semoga sesi pembelajaran kita pada hari ini memberikan manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is atas penyampaian materinya. Mudah-mudahan apa yang Bu Is sampaikan dapat kita praktekkan bersama-sama di sekolah kita tercinta ini. Untuk selanjutnya kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Untuk tadi pertanyaan pertama ada dari Ibu Anis, kemudian barangkali ada dari Bapak Ibu guru yang ingin bertanya kembali supaya nanti langsung dijawab oleh Ibu Tumadari kita. Sebenarnya mohon maaf sekali Bapak Ibu, bukan maksud saya untuk menggurui atau apa, tapi di sini memang kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalkan ada yang ditanyakan atau yang kurang berkenan atau memiliki pendapat juga, disilakan untuk mengemukakan pendapatnya. Maka Ya, barangkali ada yang lain. Oh, pendapat anak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, apa yang disampaikan oleh Ibu barusan sangat bagus dan bisa dijadikan alternatif dan memang itu menjadi namanya sebagai inilah pedoman ataupun apa ya nanti perjalanan acuan itu selanjutnya. Hanya mungkin dari apa yang paparan tadi dalam hal penyampaian mengenai budaya positif khususnya disiplin ya. Nah, sudah menjadi pengetahuan kita dari pengalaman yang ada dari sejarah memang disiplin itu kan merupakan bentuk hubungan perilaku semua yang terlibat termasuk bedanya murid dengan guru ya. Ada satu hal mungkin yang tadi perlu tidak muncul itu salah satu untuk penyelesaian disiplin memang dalam komunitas ataupun kelompok ya, itu ada kebersamaan dalam tindakan ya. Artinya mungkin bagi guru-guru tertentu apa yang disampaikan Ibu itu sudah melaksanakan ya. Tapi bagi guru yang lainnya belum terlaksana juga. Nah itu juga kan bagi anak-anak itu jadi catatan juga kan. Guru ini memperlakukan gini, guru ini memperlakukan seperti itu. Jadi faktor kebersamaan itu perlu diangkat. iya betul. Dan yang kedua, kalau melihat dari harapan-harapan ini kurikulum mereka ini dengan guru penggerak sekolah penggerak, memang kalau dilihat dari action yang harus dilakukan oleh guru itu lebih mengarah ke tugas bapak sebagai WP ya, sebagai BK ya. Artinya dari sejak awal guru itu berusaha untuk pertama mendiagnosis sarannya kan ke anak lah ya, lebih fokus ke anak. Juga apa yang disampaikan barusan itu lebih bapak sering juga memperlakukan seperti itu. Tapi catatannya seperti apa yang saya punya, memang pada intinya untuk melayani anak-anak yang bermasalah seperti tadi, yang melanggar dan sebagainya, itu kita itu komunikasi dulu lah. Nah, apa yang sekarang Ibu tidak jep gitu, tapi komunikasi. Cuma untuk sampai ke arah sana kan itu membutuhkan sampai pemahaman anak, munculnya motivasi prinsip dan sebagainya itu butuh waktu gitu ya. Ya sementara kan dulu lain lagi, makanya mungkin komunikasi dengan BK, walaupun sudah di BK juga kan anak ada juga yang tetap seperti itu.
Jadi barangkali apa yang tadi hukuman, ganjaran dan sebagainya sebenarnya sesuai dengan kondisional itu perlu juga hukuman itu. Jadi sehingga akhirnya bagi anak-anak yang mana itu perlu dilakukan. Barangkali itu pun terima kasih. Mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, terima kasih sudah menyampaikan, betul sekali memang dibutuhkan kerjasama Bapak Ibu ya untuk melakukan semua ini. Karena memang untuk adanya suatu peraturan itu juga muncul karena ada kesepakatan dari berbagai pihak. Suatu peraturan itu diadakan tentu ada peran dari pemangku kebijakan yang menentukan bahwa peraturan itu ditentukan. Nah, makanya di sini betul sekali yang Pak bilang bahwa untuk menumbuhkan budaya positif ini kita perlu kerjasama Bapak Ibu untuk supaya apa yang mereka lakukan dalam misalkan konteks kesalahan, justru mereka itu bisa menyadari dari dalam dirinya sendiri, bukan dari faktor eksternal saja. Mudah-mudahan dengan berdirinya waktu kedepannya siswa-siswi kita itu lebih disiplin lagi. Ya, mudah-mudahan memang tidak bisa dihilangkan mungkin Pak ya, tapi paling tidak mengurangi hal itu. Dengan solusi itu ya dengan menerapkan dari seperti Bapak, ada memang yang bisa dituntaskan dengan cara restitusi, dan ada juga kalau hal itu tidak bisa dituntaskan dengan restitusi, ada cara lain yang mampu untuk menuntaskan permasalahan tersebut dengan baik untuk semua pihak. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Bapak untuk tanggapannya ya Pak ya. Kemudian untuk tadi mungkin ada pertanyaan dari Bu Alis. Kita bacakan kembali. Untuk tadi kan Bu Alis bertanya, apabila situasi di dalam kelas contohnya ada anak yang sedang mengobrol ketika guru sedang menerangkan, apa yang harus dilakukan gitu Bu ya? Apakah itu nanti masuknya kepada hukuman atau ke konsekuensi atau nanti proses restitusinya itu, dan bagaimana cara menanggapi anak tersebut ketika dan kita lakukan konsekuensi dengan jangka pendek kemudian dia kembali mengobrol seperti itu ya Bu. Silakan kepada Ibu Iis untuk menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi sebenarnya sudah ada dalam paparan ya bagaimana sama sebenarnya kasusnya seperti anak yang main game tadi, main game atau ngobrol. Nah, jadi bagaimana caranya ya kita ini bisa dibilang boleh melakukan restitusi dulu. Kita pendekatan dulu, alasannya apa. Terus tahu nggak bahwa itu sebuah kesalahan. Terus kalau tahu sebuah kesalahan, bagaimana dampaknya. Terus selanjutnya bisa ditanyakan, kalau itu tahu salah, terus kamu kedepannya akan seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan? Jangan dulu saya akan berubah begini. Berarti kalau seperti itu, saya kan sudah meyakini bahwa itu tidak baik. Saya akan melakukan kesalahan, saya akan merubahnya, dan kedepannya saya tidak akan seperti itu lagi. Itu langkah restitusi memang harus kita laksanakan. Itu mungkin terhitung pelanggaran yang ringan sebenarnya gitu ya. Tapi ada lanjutannya lagi. Bagaimana kalau anak itu masih juga seperti itu? Apa yang harus kita lakukan? Nah, mungkin kalau dalam ini Pak di DPP itu ada langkah-langkah yang mungkin ya, pertama diingatkan dulu seperti itu. Kalau 2 kali 3 kali kita tanyakan lagi apa motifnya. Karena kalau diulang-ulang lagi pasti motifnya bukan itu. Bisa saja ada faktor eksternal. Contohnya bukan dari pihak siswanya saja yang tidak memperhatikan, mungkin dari kita sebagai gurunya yang cara mengajarnya kurang mengkoordinasi mereka berada di dalam kelas. Sekarang kita pengelolaan kelas, sekarang kita gerak tentunya ngobrol, tidak memperhatikan mereka, dan akhirnya mereka pasti ngobrol gitu. Jadi kalau misalkan masih diulangi lagi, barangkali boleh diperhatikan faktor lain yang membuat mereka seperti itu. Contoh misalkan tadi anak kenapa nggak ngobrol, bisa saja Bu saya tadi mengantuk jadi saya ngobrol, atau Bu saya ada keperluan tadi itu mendesak jadi saya ngobrol dengan teman, atau Bu saya tadi kurang paham jadi saya sama teman nanya ini saya ngobrol. Kan itu alasannya kita dengar dulu. Kalau memang alasannya kita bisa masuk akal, kita bisa ingat kedepannya kamu tidak boleh seperti itu, tidak boleh seperti itu lagi Bu, karena melanggar aturan, tidak suka pada guru. Mereka kan menyadari sendiri dengan tidak seperti kamu itu ngobrol, kamu salah, kamu tuh kamu bahwa itu melanggar, ibu merasa tidak. Nah itu kan beda lagi. Jadi mudah-mudahan barangkali mohon maaf Bapak Ibu kalau saya dalam menerangkannya mungkin
agak kurang baik atau tidak bapak pahami atau ibu pahami, tapi yang jelas untuk restitusi itu kita lebih care lah kepada siswa dulu gitu. Jangan menjas atau memfokus langsung ini. Jadi silakan berikan para siswa untuk mereka bisa dengan kita lah gitu ngobrol bagaimana baiknya. Tapi tetap seperti yang Pak Ian bilang, kalau memang sudah tidak sebetulnya barangkali bisa kita serahkan pada BP atau ada tindakan apa yang kita lakukan untuk supaya anak itu memang tidak melakukan hal itu lagi. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Isin telah menjawab pertanyaan dari Bu Alis. Barangkali ada tambahan lagi dari Bapak. Mungkin itu lebih pas lah kalau kita semuanya upayakan pakai SDGs dulu. Nah itu kita SDGs dulu gitu, sebelum melakukan hal yang lain. Artinya kita yakini bahwa gejala anak yang muncul itu tidak dilatar belakangi yang sama. Beberapa gejala ya, ataupun satu gejala yang muncul misalkan main game itu tidak ada beberapa anak misalkan ya. Itu belum tentu latar belakangnya beda, belum tentu latar belakangnya sama maksudnya. Pasti ada perbedaan. Jadi kita dengan restitusi itu untuk menemukan perbedaan. Ya. Jadi gejala yang sama belum tentu latar belakangnya itu sama. Itu tambahannya. Kalau yang tadi itu karena mengantuk malamnya tidak tidur supaya tidak ngantuk dia main game, atau karena memang jenuh dengan pelajaran juga bisa juga gitu. Terima kasih. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali. Iya, silakan kepada Ibu Cucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan ya pembelajaran juga ya buat saya sendiri gitu. Karena untuk karakter saya di mata siswa itu ya kenal gitu. Nah, sedangkan tadi itu menjelaskan untuk perbedaan hukuman yang diberikan kepada siswa itu ada 3. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di mana di sini untuk penyamaan persepsi terhadap setiap guru yang masuk ke kelas untuk menindak siswa yang melakukan pelanggaran, apakah harus dibentuk kesepakatan bersama untuk menentukan hukuman yang seperti apa yang akan diberikan kepada siswa yang melanggar, supaya di siswa itu tidak ada perbedaan terhadap guru yang melakukan tindakan pada siswa yang melakukan pelanggaran. Itu salah satunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mungkin kalau dapat disimpulkan mungkin ya Bu ya, karena seperti yang kita tahu mungkin ya untuk karakter Bu sudah terkenal bahwa dia orangnya keras gitu ya. Jadi istilahnya mereka para si murid itu ketika melihat Bu udah apakah saya membuat salah, apakah bagaimana gitu. Jadi mungkin Bu jangan hanya saya saja yang menerapkan hukuman gitu ya Bu maksudnya. Terus seperti apa yang harus saya lakukan sehingga si anak yang membuat kesalahan itu dapat jerah, mungkin itu Bu. Jadi langkah apa dan bagaimana kalau kita satu suara hukumannya mau seperti apa gitu. Ya, terima kasih Bu Ju. Di sini saya akan mencoba, tapi barangkali nanti dari yang lain ada yang mau menanyakan apa juga silakan. Yang harus diperbaiki dulu Bu ya, barangkali mohon maaf bahwa hukuman apa yang akan kita berikan. Ya, itu yang saya hindari dari tadi, jangan sampai hukuman apa. Barangkali penyelesaiannya bagaimana. Kalau kebiasaan kita itu kan tidak bisa diubah. Tapi kan Ibu juga menerapkan seperti itu bukan hal yang negatif, karena itu karakter. Dan kadang siswa juga memiliki karena tahu karakternya begitu, tapi kan siswa juga tahu bahwa Ibu itu adalah orang yang baik. Tidak semua siswa memandang Ibu itu wah, pasti saya melakukan sana. Justru barangkali itu yang harus dihindari Bu. Jangan sampai siswa itu belum apa-apa sudah merasa takut, terancam. Seperti tadi kan itu sudah Ibu belum memberikan hukuman, mereka sudah merasa terhukum sendiri gitu dengan melihat Ibu gitu. Dan barangkali mohon maaf itu yang sebenarnya yang harus dihindari itu adalah itu. Nah, tapi tadi tetap anak itu kan harus disiplin, dan bagaimana cara mendisiplinkan mereka.
Tentunya tetap saya menyarankan kita itu harus mencoba dulu barangkali ibu dengan gaya karakter ibu yang gas, punya bisa senyum saja tidak, tapi coba terapkan restitusi di situ. Bertanya tapi itu dengan gaya ibu gitu. Jadi jangan sampai kesan kan hukuman itu ada fisik, ada dengan kata-kata gitu ya. Itu kan beraneka ragam. Tapi tidak semua seperti yang ibu tadi bahwa hukuman itu seperti itu. Nah, coba ibu dengan karakter ibu itu menjalankan restitusi tapi dengan ketegasan itu sangat lebih baik ke ibu. Ibu tegas menjalankan restitusi supaya anak-anak juga merasa ibu cucu itu masuk orang yang adil pada saya. Semua siswa merasakan keadilan ibu. Ibu dengan ketegasan ibu menjalankan restitusi itu akan lebih baik lagi ibu. Betul barangkali kalau saya menjalankan restitusinya masih dengan ya kenapa kamu begitu? Saya mungkin dengan gaya saya seperti itu. Tapi sebenarnya ada juga kelemahan yang barangkali sesuatu yang si ibu tidak serius, barangkali seperti itu. Tapi kita akan memiliki cara dan gaya masing-masing. Ibu sudah baik. Tapi kalau untuk tadi hukuman apa keseragaman gitu ya, saya barangkali belum bisa menjawab itu karena untuk menyeragamkan keputusan apa misalkan yang akan dilakukan kalau siswa ini begini kan itu ada ranah yang lebih berhak untuk itu menentukan karena semua pemangku kebijakan di situ harus dilibatkan kalau begitu dari BP-nya, kepala sekolah, siswa dan lain sebagainya. Itu barangkali Bu. Jadi kalau saran dari saya, mama dicoba dulu restitusinya. Bagaimana reaksi anak? Apakah ada hal yang baru yang positif? Karena itu pengalamannya sangat kalau saya pribadi Bu luar biasa gitu. Ini hal-hal yang ada di guru penggerak itu saya itu banyak ohnya Bu. Diferensiasi, terus ini restitusi, gitu. Memang luar biasa sekali. Sebenarnya saya sangat menyarankan bapak ibu ini masuk guru penggerak semua, gitu, agar pengetahuan utamanya gitu. Kontennya tentang guru penggerak itu ilmunya sangat luar biasa sekali. Seperti itu. Itu barangkali muncul. Mohon maaf bila terlalu kelas. Barangkali dari bapak ibu yang lain ada yang menambahkan. Tidak silakan. Terima kasih. Atas kesempatannya menyikapi pertanyaan dari Bu Ucu. Sebenarnya kita itu sudah punya tata tertib ya. Kita menindak itu sesuai dengan acuan yang ada. Tetapi alangkah lebih baik sebelum kita mengajar di kelas tersebut, kalau saya punya kesepakatan. Pertama, ketika saya mengejar kelas itu tidak boleh memakai jaket kecuali ada izin dari piket. Dengan sendirinya ketika saya sudah masuk kelas dan saya duduk diam, ada anak yang masih pakai jaket dan tahu berkata itu. Kedua, yang pakai nikah sudah ada dalam tata tertib, tidak segan-segan saya langsung pakai tisu basah. Kalau nikahnya terlalu tebal, lipstiknya terlalu tebal, boleh lah. Oke, lip balm itu terlalu banyak olesannya. Kalau satu kali tidak akan leras seperti itu. Dengan sendirinya, karena ada kesepakatan dari awal, hal-hal itu tidak perlu kita ingatkan terus-menerus di kelas tersebut. Ya, itu. Kalau kita minta keseragaman dari seluruh guru, karakter guru itu berbeda. Ayam acu, udah pakai ini. Ayam ternyata depan pakai acu. Jadi tergantung kita. Ya, tergantung kita sebagai guru. Pertama membuat kesepakatan dengan anak. Kedua, nah komitmen kita dengan anak apakah dijalankan atau tidak? Itu kan dijalankan secara terus menerus. Makanya tadi begitu saya ngaku ketika yang benar, karena apa? Saya tidak memulai pelajaran ketika anak saya duduk diam. Mereka tahu, ada anak satu anak yang pakai jaket. Kedua, saya sepakat yang menggunakan sepatu di luar hitam, di luar warna hitam dan sekolah, saya tenggelamkan dapur. Ada aturannya dalam tata tertib. Makanya kita sudah tahu begitu. Dengan sendirinya, ya tidak perlu saya memisah satu persatu ke belakang, karena kita sudah tahu harus menggunakan sepatu hitam. Tetapi aturan itu bisa
begitu. Untuk apa istilahnya? Terdurasi tidak, ada fleksibelnya begitu. Tergantung situasi. Jadi kalau ibu menuntut semua guru harus berperilaku sama dengan membuat kesepakatan baru, capek bu. Buat apa membuat kesepakatan baru lagi, tetapi tidak dilaksanakan? Kita sebagai guru laksanakan saja, asal tidak melanggar aturan-aturan yang ada di tempat tertentu itu. Ya, jangan takut. Saya tidak takut dikatakan menunggal, tidak takut. Ini saya berusaha mendisiplinkan anak agar mereka terbiasa dengan aturan-aturan yang diterapkan di sini. Apabila aturan kecil saja tidak bisa mereka lakukan, apalagi aturan dari Tuhan yang lebih besar lagi. Nah itu. Barangkali demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu atau dicukupkan sekian saja? Ya, kalau tidak ada, alhamdulillah ya, untuk acara hari ini dari awal sampai akhir telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oh ini silakan. Ya, terima kasih Ibu Abi, dan untuk kesimpulan pada hari ini, mudah-mudahan dari apa yang telah saya paparkan dari awal sampai akhir tentang budaya positif bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan tadi ada yang disinggung oleh Bu Nung tentang kesepakatan kelas. Tadi memang sengaja saya lewat, memang kita sudah biasa dengan kesepakatan kelas itu. Tapi memang semua peraturan yang ada di sekolah itu berawal dari kesepakatan kelas itu. Silahkan Bapak Ibu boleh membuat kesepakatan kelas yang mendukung proses pembelajaran dan kenyamanan di dalam kelas. Silahkan nanti Ibu boleh membuat kesepakatan di dalam kelas itu. Mulai dari kesepakatan di dalam kelas itu, mudah-mudahan bisa berimbas pada lingkungan di sekitar sampai ke lingkungan sekolah semuanya. Ya begitu Bapak Ibu, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas saran-sarannya, dan terima kasih sudah mengikuti diseminasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Mohon maaf bila penyampaiannya tidak kurang dari apa yang diharapkan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bu Isya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan alhamdulillah untuk acara dari awal sampai akhir telah selesai. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kemudian terima kasih atas perhatiannya dan maaf atas segala kekurangannya. Untuk menutup acara hari ini, marilah kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum